warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Yekti Purwo Asih, SEMM, salah satu dosen tetap yang berhome base pada program studi manajemen perusahaan Diploma 3 Akademi Manajemen Perusahaan Pancabakti Pontianak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang menjadi salah satu syarat dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Pada program studi manajemen perusahaan, saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu pengantar akuntansi 1. Adapun metode yang saya gunakan adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib dengan kode SM1007. Adapun deskripsi dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini yaitu membahas tentang teori dan juga studi kasus, serta pemahaman dalam dasar akuntansi, pencatatan transaksi keuangan, serta penyusunan laporan keuangan mulai dari penjurnalan, buku besar, neraca saldo, hingga jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kemampuan yang diharapkan pada pembelajaran ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengimplikasikan teori pengantar akuntansi secara efektif, mampu memahami serta melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan benar, dan mampu memahami serta mengimplikasikan penyusunan laporan keuangan dengan baik dan komprehensif. Mampu memahami peran akuntansi dalam perusahaan dan juga peran akuntansi dalam bisnis, mengintisarkan perkembangan prinsip akuntansi, menjelaskan proses pengendalian internal, dan analisa laporan keuangan dari periode yang berbeda, serta mampu mengkaji laporan keuangan dan informasi apa saja yang dapat diberikan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini meliputi 14 topik pembahasan, yaitu yang pertama, pengantar akuntansi, pengertian dan jenis-jenis akun. Kedua, sifat dasar perusahaan. Ketiga, menganalisis transaksi menggunakan akun untuk mencatat, kemudian pencatatan transaksi dan kode akun. 4. Pencatatan transaksi, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. 5. Laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan perubahan modal. 6. Laporan keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ketujuh, jenis-jenis usaha, peran akuntansi dalam bisnis, dan peran etika dan akuntansi dalam perusahaan. 8. Akuntansi untuk perusahaan dagang dan transaksi untuk perusahaan dagang. 9. Tujuan pengendalian internal dan unsur-unsur pengendalian internal. 10. Lingkungan pengendalian dan prosedur pengendalian. 11. Informasi dan komunikasi serta keterbatasan pengendalian internal. 12. Pengendalian terhadap penerimaan kas serta pengendalian pembayaran kas. 13. Penggolongan piutang dan piutang tak tertagih. 14. Aset tetap dan aset tetap tidak berwujud. Perkuliahan pengantar akuntansi 1 dilaksanakan dengan pendekatan luring atau tatap muka secara langsung. Pada pertemuan pertama, mahasiswa diberikan RPS dan juga silabus serta penjelasan mengenai kontrak kuliah yang sudah dibuat. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori pengantar akuntansi, diskusi kelompok yang membantu mahasiswa menyelesaikan studi kasus dalam pelatihan penyusunan laporan keuangan.
Kriteria penilaian dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini yaitu mencakup 4 komponen utama. Yang pertama, kehadiran dengan bobot penilaian 10%, 2, tugas dengan bobot penilaian 20%, 3, ujian tengah semester dengan bobot penilaian 30%, 4, ujian akhir semester dengan bobot penilaian 40%. Sistem penugasan pada mata kuliah ini meliputi penugasan individu maupun tugas kelompok, yaitu berupa latihan soal dan presentasi kelompok yang akan diberikan kepada mahasiswa setelah pertemuan penyampaian pokok bahasan dari setiap materi mata kuliah. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa, agar mahasiswa dapat berpikir kritis dan adaptif, serta komunikatif agar siap menghadapi tantangan pada dunia kerja di bidang akuntansi. Baik, untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pemaparan saya mengenai pembelajaran materi pengantar akuntansi 1 ini. Selamat pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai perkuliahannya pada hari ini, ya. Tapi sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, pada hari ini kita masuk lagi pada perkuliahan pengantar akuntansi 1, ya. Nah, hari ini kita masuk pada pertemuan yang keempat, ya. Pertemuan keempat dengan pokok bahasan transaksi keuangan, kemudian pencatatan transaksi keuangan, ada jurnal, buku besar, dan juga neraca. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah membahas, yaitu ada pengertian akuntansi, kemudian sifat dasar perusahaan, kode akun, dan pencatatan akuntansi beserta transaksi lainnya. Nah, baik, sebelum saya memulai untuk membahas perkuliahan pada pertemuan keempat ini, saya akan flashback ke materi yang sudah saya berikan sebelumnya, ya. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman di sini, ya, apakah masih ingat tentang materi-materi yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman sebelumnya? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ya, what is accounting, atau apa itu akuntansi? Ya, silakan. Akuntansi adalah proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan laporan, dan penganalisan data keuangan suatu perusahaan atau organisasi, di mana kegiatan pencatatan dan penggolongan merupakan proses yang dilakukan secara rutin dan berulang kali setiap terjadinya transaksi keuangan. Baik, sudah benar ya. Jadi itu pengertian dari akuntansi secara umum. Nah, selain pengertian, ada juga tujuan, kemudian fungsi utama, ya, kemudian sifat-sifat dasar perusahaan serta akun yang sudah saya berikan materinya. Nah, ada yang namanya tujuan atau fungsi utama dari akuntansi ini, ya. Ada yang masih ingat gak? Nah, jadi untuk fungsi utama, ya, dari akuntansi itu yaitu the primary function of accounting, ya, is to generate accurate financial information to assess management, investor, creditors in making decision. Yang artinya adalah fungsi utama dari akuntansi itu yaitu memberikan informasi secara akurat, ya, kepada investor, kemudian kreditor, dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi seperti itu fungsi utama dari akuntansi. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi, ya, sebelum saya mulai. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan akun atau unsur-unsur yang terdapat di dalam akuntansi.
Ya, silakan. Jenis-jenis akuntansi yang terdapat di akuntansi yaitu aset, utang, modal, pendapatan, beban. Ya. Nah, baik, berarti teman-teman di sini masih ingat ya dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, baik, kita mulai pada pertemuan keempat ini ya, terkait pokok bahasan yang tadi sudah saya infokan, yaitu transaksi keuangan, kemudian pencatatan mengenai jurnal, buku besar, dan neraca. Nah, pada setiap mata kuliah itu pasti ada tujuan yang ingin dicapai, ya, tujuan atau capaian pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Nah, untuk pertemuan keempat ini, ya, capaian pembelajaran yang ingin supaya teman-teman itu bisa memahaminya atau mengerti, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menganalisa transaksi ke jurnal umum, kemudian buku besar dan neraca, agar dapat mengimplementasikan rangkaian pencatatan transaksi tersebut dengan benar dan baik pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, itu untuk pengantar akuntansi 1, ya. Jadi yang saya harapkan pada capaian pembelajaran mata kuliah pertemuan keempat ini. Baik, berikutnya kita masuk kepada materi, ya. Ada transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini merupakan kegiatan, ya, dalam suatu perusahaan. Baik itu arus kas masuk dan arus kas keluar. Apa saja poin-poin yang biasanya dilakukan di dalam transaksi keuangan, yaitu yang pertama, jika dia di dalam suatu perusahaan, ya, biasanya ada yang namanya setoran dari pemilik, ya. Yang maksudnya setoran dari pemilik ini adalah pemilik usaha memberikan modal kepada usahanya. Nah, itu yang dimaksud dengan setoran dari pemilik. Nah, kemudian meminjam uang dari luar perusahaan. Nah, mungkin itu bisa dari bank, ya, bisa dari mungkin kreditor, seperti itu, ya. Kemudian membeli gedung dan peralatan, membeli bahan baku, membayar gaji, menjual barang, dan lain-lainnya itu disebut sebagai transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini harus ada bukti yang berbentuk fisik. Artinya, ketika suatu perusahaan melakukan transaksi, dia harus ada bukti transaksi tersebut, ya. Contoh berupa faktur, kwitansi, ya. Nah, berikutnya ada bagan transaksi keuangan, ya. Teman-teman bisa lihat di sini bentuk bagan transaksi keuangan. Yang pertama ada pemilik, ya. Pemilik, kemudian kreditur, ya, investor, misalnya juga seperti itu. Nah, di mana pemilik, ya, atau kreditur atau investor ini biasanya mereka memberikan dana atau modal kepada suatu perusahaan. Nah, bagannya dari pemilik kreditur, dia masuk ke perusahaan. Jadi perusahaan ini menerima harta yang berbentuk modal tadi, tapi dia berupa kas dari pemilik dan kreditur. Nah, itu awal dari pemilik membuka suatu usaha. Nah, dia memberikan modal dulu kepada suatu perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya tadi seperti yang saya katakan, hartanya berupa kas yang biasanya disebut modal. Yang berbentuk modal. Nah, kemudian modal tadi, ya, diolah oleh yang namanya manajemen pada suatu perusahaan, ya. Nah, manajemen ini mengubah harta kas menjadi harta lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Nah,
selanjutnya setelah diubah harta menjadi harta lain tadi, dia berubahnya menjadi apa? Yaitu alat produksi. Apa saja yang dikatakan sebagai alat produksi tadi yang sudah diubah oleh manajemen dari harta kas menjadi harta lain atau harta yang berbentuk. Nah, ada gedung pabrik ya, atau gedung tempat mereka membuka usaha, ada peralatan atau perlengkapan, dan ada kendaraan dan lain-lain. Dan lain-lain itu mungkin seperti mesin dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan harta berupa alat produksi ya, atau berupa barang. Nah, setelah itu ya, manajemen bisa menggunakan alat produksi itu untuk menghasilkan yang namanya produk atau jasa. Nah, setelah manajemen atau satu perusahaan menggunakan alat produksi ya, baru mereka bisa mendapatkan atau menciptakan produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, di sini produk atau jasa yang dihasilkan dia berupa hasil produksi, kemudian barang dagangan, dan juga jasa yang diberikan kepada konsumen. Nah, selanjutnya setelah itu produk atau jasa perusahaan bisa dijual kepada konsumen dan perusahaan kembali menerima harta berupa kas. Jadi alurnya seperti itu. Ketika kas itu diolah atau modal itu diolah, kemudian bisa dibelikan seperti alat produksi. Nah, kemudian nanti alat tersebut bisa menghasilkan produk atau jasa, lalu bisa dijual ke pasaran atau perusahaan atau konsumen. Nah, nanti dia akan kembali lagi menjadi kas. Artinya produk yang sudah dibuat atau jasa yang sudah dijual itu akan kembali lagi menjadi harta yang berupa kas yang diterima oleh perusahaan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ya dikatakan perusahaan mengembalikan harta kepada pemilik dan kreditur. Nah, kenapa dikatakan demikian? Artinya harta yang sudah kembali tadi yang di sini sudah menjual, kemudian dia mendapatkan hasil yang berupa kas tadi ya. Nah, itu nanti akan dikembalikan kepada pemilik. Artinya dikembalikan dalam bentuk modal. Jadi dia kembali lagi dalam bentuk modal. Tapi biasanya hasil yang didapat itu bisa lebih dari modal awal, bisa kurang dari modal awal. Nah, kalau dia lebih dari modal awal, dia disebut mendapat keuntungan atau laba. Kalau dia kurang dari modal awal, dia disebut rugi. Dia mengalami apa kalau misalkan modalnya tidak sesuai dengan yang di awal? Ya, kerugian. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi adanya bagian transaksi keuangan ini supaya kita bisa mengetahui alur dari transaksi keuangan pada suatu perusahaan. Karena yang namanya modal dia akan kembali lagi kepada pemilik. Nah, artinya apakah modal tersebut kembali dalam bentuk balance atau seimbang atau lebih ataupun berkurang. Nah, ada yang namanya mekanisme debit kredit ya. Ini unsur-unsur yang tadi saya tanyakan yang sudah dijawab oleh teman-teman kalian ya. Ada aktiva atau harta, kewajiban, ekuitas atau modal, ada penghasilan dan juga prefer. Oke. Ya. Apabila bertambah jadi sudah debit, ada kredit ya, harta debit, kewajiban kredit, ekuitas kredit, penghasilan kredit, beban debit. Beban dan prefer. Jika ada transaksi yang mengatakan prefer ini adalah pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan pada modal perusahaan itu yang sudah ditanamkannya, itu disebut dengan prefer. Apabila berkurang harta di kredit, kewajiban debit, ekuitas debit, penghasilan debit, dan pribadi kredit. Saldo pada umumnya itu kembali lagi pada jika dia bertambah.
penambahan dengan saldo umum itu sama, kecuali dia masuk pada pengurangan. Ya, jadi seperti itu. Ini yang harus dipahami. Nah, berikutnya kita masuk ke pencatatan transaksi keuangan, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca. Baik, ada jurnal umum. Nah, jurnal ini adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan di mana dia mencatat transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Itu baik itu alokasi masuk maupun keluar. Nah, ini adalah contoh dari jurnal umum. Ya, bisa dilihat. Nah, jadi tanggal sinar, kemudian jurnal umum perusahaan jasa. Nah, ini contohnya pada perusahaan jasa, dia berakhir pada periode 31 Maret 2020. Ada kas, ada modal. Kalau kas bertambah, dia masuk ke sebelah debit. Dan modal bertambah, dia masuk ke sebelah kredit. Nah, ingat, modal bertambah itu dia masuk ke kredit. Lalu dia bertambah, masuk ke debit. Nah, seperti itu. Ya. Nominalnya bisa disesuaikan sesuai dengan transaksi yang sudah ada. Nah, perlu diingat kembali tadi, transaksi tersebut harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, dia tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal umum. Kedua, sewa dibayar di muka sebesar 30 juta, kas sebesar 30 juta. Nah, ini artinya perusahaan itu membayar sewa di muka, kemudian kasnya berkurang. Karena dia membayar sewa, artinya kas berkurang. Sewanya berkurang, dia masuk ke sebelah debit, kas dia berkurang, masuk ke sebelah kredit. Nah, kemudian yang ketiga ada peralatan perlengkapan kas. Artinya di sini perusahaan membeli peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Nah, kemudian dia membeli itu menggunakan uang kas. Artinya kas Berkurang. dan peralatan perlengkapan Bertambah. Sisinya harus sesuai sehingga hasilnya bisa balance. Hasil ini memang harus posting ke buku besar, ya. Kegiatannya yaitu memindahkan setiap jumlah pada kolom debit dari jurnal sisi debit ke rekening buku besar yang bersangkutan. Bedanya kalau jurnal umum, semua transaksi atau semua akun itu masuk ke dalam jurnal umum. Tapi kalau posting ke buku besar, dia tetap juga masuk ke dalam buku besar ini, tapi tabel itu dibuat per item. Ya, tabelnya dibuat per item. Jadi buku besar, jurnal umum itu penuh ya, satu tabel. Kalau buku besar terpisah. Ada penjualan, kemudian ada kas, ada piutang, ya bentuknya terpisah. Jadi seperti ini, ya. Buku besar, ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Tapi isinya harus sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Makanya dikatakan antara jurnal dan buku besar itu saling berkaitan. Ada neraca saldo. Ya, ini adalah kegiatan yang menguji kebenaran saldo-saldo debit dan kredit. Ya, besar dengan cara menyusun saldo tersebut dalam daftar yang disebut neraca saldo. Bentuknya seperti ini. Jadi yang sudah dimasukkan ke dalam buku besar, kalian masuk lagi ya ke neraca saldo, pencatatannya disesuaikan. Yang mana masuk ke debit, yang mana masuk ke kredit. Dan hasilnya harus jangan sampai ada yang tertinggal ataupun salah menganalisa transaksi. Kalau salah menganalisa transaksi, artinya teman-teman harus mengulang dari awal, ya, karena ini saling terkait. Ya. Baik, kita masuk ke latihan soal analisa. Ya. Pada tanggal 1 Januari 2022, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT AJBP sebesar 500 juta rupiah sebagai setoran modal awal. Artinya, bagaimana bentuknya? Dia menyetorkan modal, apa yang bertambah? Debit. Ya, apa yang bertambah di debit? Kas. Oke, baik. Kas bertambah sebesar 500 juta. Apa yang masuk ke kredit? Dia menyebutkan tadi sebagai setoran. Apa yang masuk ke kredit? Modal. Nah, bentuknya seperti ini. Kas debit, modal di
kredit sebesar masing-masing 500 juta. Jadi seperti itu, ya. Baik, berikutnya pada tanggal 5 Januari 2002 perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta serta tunai, ya, artinya secara tunai. Apa yang bertambah atau apa yang berada di posisi lebih? Ralat. Membeli apa? Ralat itu Kendaraan, ya, membeli kendaraan. Artinya kendaraan bertambah di sisi lebih apa yang di sisi kreditnya? modal Dia menggunakan apa? Kas. Kasnya berarti kredit. ya, misalnya di sebelah kredit. Nah, jadi seperti itu, ya. Sisinya kendaraan di debit, kas di kredit. Nah, sebesar 150 juta. Nah, baik. Untuk materi hari ini saya sudah selesai, ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Ya, Bu. Ya, silakan. Mengapa akuntansi penting bagi perusahaan? Baik. Jadi akuntansi ini penting bagi perusahaan ya, karena dapat membantu pemilik usaha maupun investor seperti itu membantu mereka dalam memberikan informasi keuangan ya, secara teks, artinya baik hasil luar supaya si pemilik perusahaan ini atau investor kreditor ini mereka bisa mengetahui apa keputusan yang dapat mereka ambil seperti itu dari informasi aplikasi ini. Makanya aplikasi ini sangat penting bagi suatu usaha. Baik, silakan satu lagi. Ya. Bagaimana caranya seorang akuntan bisa menganalisa dosen yang benar? Jadi gini, tadi sudah saya jelaskan ada mekanisme debit dan kredit. Nah, jadi sebelum masuk ke mekanisme debit dan kredit, seorang akuntan itu dia harus namanya punya bukti transaksi tadi, ya. Setelah punya bukti transaksi, nanti akuntan tersebut baru bisa menganalisa yang namanya transaksi itu dengan mekanisme debit dan kredit. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada mekanisme itu terdapat pengurangan ataupun penambahan pada akun. Nah, jadi disitulah nantinya seorang akuntan bisa menganalisa itu dengan baik. Ya. Kalau seorang akuntan tidak mengetahui mekanisme debit kredit, maka dia tidak bisa menganalisa transaksi yang sudah ada. Jadi harus benar-benar pahami kas bertambah di sebelah mana, kas berkurang masuk ke sebelah mana. Kemudian untuk unsur akun lainnya juga seperti itu. Kira-kira sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Baik. Saya cukupkan dulu untuk perkuliahan hari ini. Nah, kemudian nanti akan saya berikan tugas latihan ya, berupa soal-soal terkait transaksi keuangan. Nanti saya akan berikan tugas tersebut dalam bentuk link, nanti akan bisa teman-teman buka, nanti soalnya akan keluar pada Google seperti itu ya, nanti teman-teman buka. Nah, nanti dikumpulkan pada besok ya, mungkin nanti bisa dikumpulkan ke saya seperti itu ya, nanti dikerjakan dengan baik dan benar. Saya rasa cukup untuk hari ini ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini ya. Kemudian teman-teman bisa melakukan dan memahami pencatatan jurnal umum, kemudian buku besar dan neraca saldo itu dengan baik dan bisa mengimplementasikannya dengan baik juga. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan mata kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.